Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Vera. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cermin. Tapi sebelumnya, yuk kita siapkan dahulu alat-alat untuk eksperimen atau percobaan kita. Yang pertama, kita membutuhkan papan perforasi atau papan yang memiliki banyak lubang. Kemudian, kalau tidak ada, kita bisa menggantinya dengan penggaris dan juga siapkan bendanya ya. Kita juga dapat menyiapkan lilin. Kemudian, kita siapkan koreknya juga, jangan lupa. Selain itu, kita akan menyiapkan 3 cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Oke, sudah disiapkan semua bahan-bahannya? Kalau sudah disiapkan semua bahan-bahannya, yuk kita mulai eksperimennya. Let's go! Yang pertama yaitu cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya datar atau rata. Nah, sifat cermin datar adalah memantulkan cahaya. Sekarang kita perhatikan bagaimana sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama adalah ukuran dan besar benda sama dengan ukuran bayangannya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita dapat melihat jarak antara benda dengan jarak bayangannya adalah sama. Sekarang kita coba yuk mengukur dengan papan perforasinya. Nah, di sini coba teman-teman bisa hitung tidak berapa ya jarak antara benda dan juga bayangannya. Coba kamu hitung ada berapa lubang. Kemudian kamu dapat melihat di sini bahwa arah benda berlawanan dengan arah bayangannya. Seperti ketika kamu bercermin, posisi tangan kanan kamu seperti terlihat di posisi tangan kiri kan? Kemudian, bayangan yang terbentuk oleh cermin datar adalah tegak. Maksudnya, posisi nyala api lilin berada di atas, begitupun juga dengan bayangannya. Kemudian yang terakhir adalah bayangan maya atau semu. Bayangan ini dapat dilihat ke dalam cermin. Bayangan seolah-olah berada di belakang cermin. Cermin datar dapat digunakan untuk benda-benda seperti cermin lemari, cermin rias, maupun cermin di kamar mandi. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan lagi apa saja sifat bayangan pada cermin datar. Next, yang kedua kita coba eksperimen menggunakan cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke dalam. Sifat cermin cekung adalah mengumpulkan cahaya. Di sini terdapat beberapa sifat bayangan pada cermin cekung yang dipengaruhi oleh jarak benda, titik pusat, titik fokus, dan juga jari-jari pusat kelengkungan. Yang akan kita pelajari adalah jika benda dekat maupun jauh dari cermin cekung. Yang pertama, bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung jika benda jaraknya dekat dengan cermin adalah bayangan maya. Kemudian bayangannya tegak,
jadi bukan terbalik ya. Dan bayangannya diperbesar. Nah, bisa teman-teman lihat kan, bayangannya menjadi lebih besar ya. Coba teman-teman perhatikan lagi sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Jika jarak bendanya dekat dengan cermin. Kemudian yang kedua adalah jika jarak benda jauh dari cermin cekung. Bagaimana ya sifat bayangannya? Yang pertama adalah bayangan terbentuk nyata. Bayangan nyata hanya dapat ditangkap oleh layar. Misalnya seperti kalian sedang berdiri di bawah sinar matahari. Kalian dapat melihat bayangan kalian dengan jelas kan? Bayangan ini terjadi karena perpotongan sinar pantul. Kemudian bayangan terbentuk terbalik. Selain itu, bayangan diperkecil. Coba teman-teman perhatikan lagi sifat bayangan pada cermin cekung jika bendanya jauh dari cermin. Cermin cekung dapat kamu temui pada bagian dalam sendok, kemudian alat yang digunakan oleh dokter gigi, reflektor pada senter, proyektor, maupun lampu mobil. Kemudian percobaan selanjutnya menggunakan cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung keluar. Sifat cermin cembung adalah menyebarkan cahaya. Sifat bayangan pada cermin cembung adalah yang pertama, bayangan maya. Jadi sama seperti cermin datar ya, kita dapat melihat bayangannya ke dalam cermin. Selain itu, bayangan yang terbentuk adalah tegak dan diperkecil. Yuk kita simak lagi sifat-sifat bayangan pada cermin cembung. Kita dapat menemukan cermin cembung pada sendok yang terbalik, kemudian kaca spion mobil, cermin blind spot, kemudian ada juga cermin pada persimpangan jalan. Demikian friends, pelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kalian dapat membedakan mana itu benda yang menggunakan cermin datar, cermin cekung, maupun cermin cembung. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Farah akhiri, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.